Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku yang Bapak cintai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan kegiatan pembelajaran PAI kita. Alhamdulillah Allah masih memberikan banyak kenikmatan kesehatan, kenikmatan waktu, kenikmatan Islam sehingga kita bisa bersemangat untuk melaksanakan kegiatan belajar kita pada hari ini. Baik anak-anakku sekalian, melanjutkan kegiatan pembelajaran PAI pada pekan lalu, kita masih melanjutkan materi berkaitan tema inspirasi Al-Quran, melestarikan alam dan menjaga lingkungan. Mari kita awali kegiatan belajar kita pada kesempatan hari ini dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan awalan kalimat basmalah kegiatan belajar kita bisa berjalan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, melalui model pembelajaran discovery learning, siswa dapat menjelaskan kandungan Quran Surah Ar-Rum ayat 41, Ibrahim ayat 32, dan Surat Az-Zukhruf ayat 13, dan hadis tentang pelestarian alam dengan benar, serta dapat mensyukuri alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, melalui model pembelajaran berbasis proyek, siswa dapat merumuskan program pelestarian alam dan perawatan lingkungan sekitar dengan benar serta bersikap ramah terhadap alam dan sekitar. Jadi kata kuncinya pada pembelajaran kita hari ini ada dua tujuan. Yang pertama adalah menjelaskan kandungan dari surah ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan, dan yang kedua adalah kita bisa merumuskan rencana program untuk pelestarian alam dan perawatan lingkungan di sekitar kita. Baik, kita lanjutkan pembahasan dalam PPT ini. Akan kita bahas ada 4 item utama. Yang pertama terkait dengan pengertian lingkungan dan faktor kerusakannya. Nanti akan kita bahas bersama. Yang kedua, ayat-ayat menjaga lingkungan yang tadi kita sudah sampaikan. Yang ketiga, isi kandungan ayat. Yang keempat, perilaku yang mencerminkan menjaga lingkungan. Dari keempat materi ini insya Allah akan kita bahas pada kesempatan di video pada hari ini, dan silakan simak sampai dengan selesai. Baik anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengawali dari sebuah grup pemuda. Ada 5 orang pemuda yang akhir-akhir ini cukup viral dan cukup terkenal di Indonesia, yaitu grup Pandawara. Mungkin kalian juga sudah sering melihat, mengetahui, dan mengikuti, bahkan mungkin di aplikasi TikTok kalian, bahwa kita mengenal di Indonesia sekarang pemuda yang cukup viral yaitu Pandawara Group, yaitu 5 pemuda yang suka bersih-bersih lingkungan. Kemarin terakhir mereka melakukan kegiatan kebersihan di sebuah pantai yang sangat kotor, sampahnya sangat banyak, mereka bersihkan menjadi sebuah bersih. Dan gerakan yang dilakukan oleh Pandawara Group ini menjadi gerakan yang viral sehingga diikuti oleh banyak khalayak maupun instansi pemerintah maupun masyarakat, sehingga mereka berbondong-bondong, bergotong royong mengikuti kegiatan Pandawara Group untuk membersihkan lingkungan. Ini sebuah grup pemuda yang suka bersih-bersih. Mereka melakukan kegiatan ini dalam rangka tentu menjadi sebuah usaha ikhtiar untuk menggerakkan, mengingatkan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, terkait tentang pengelolaan sampah yang selama ini mungkin tidak sering kita perhatikan. Banyak sekali di sekitar kita sampah-sampah yang berserakan, membuang sampah sembarangan sehingga menjadi sebuah gunungan sampah yang sangat kotor. Sehingga Pandawara Group mempunyai aksi kebersihan, mengajak seluruh masyarakat untuk bergotong royong membersihkan lingkungan yang sangat parah. Nah, dari grup Pandawara Group ini kita belajar tentu mereka menjadi role model
dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Kaitannya apa dengan materi hari ini? Maka kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu pengertian lingkungan. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup di bumi. Ini sebuah pengertian dari pengertian lingkungan, di mana lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup di bumi. Jadi segala sesuatu yang berpengaruh. Pelestarian lingkungan adalah usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan hidup. Jadi pelestarian lingkungan adalah usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan hidup. Ini adalah pengertian dari lingkungan hidup dan pelestarian lingkungan hidup. Dan kita mau tahu bersama bahwa alam kita, alam bumi yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini cukup indah, maka tentu oleh karena itu kewajiban kita adalah dengan menjaga dan jangan sampai merusaknya. Ini sebuah gambaran foto yang begitu indah, yang mayoritas di negara kita, di negara Indonesia khususnya, kita bisa menyaksikan seperti ini, keindahan dari pantai dengan lautnya yang jernih, pantainya yang bersih, ditumbuhi pepohonan-pepohonan, kemudian daerah pegunungan pun juga demikian, yang sangat indah. Ini menjadi sebuah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan, memberikan kenikmatan lingkungan yang sangat baik di Indonesia khususnya. Nah, namun apa yang terjadi selama ini ternyata lingkungan hidup kita banyak terjadi kerusakan. Nah, ada dua faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Yang pertama yaitu akibat peristiwa alam, yaitu kerusakan yang murni terjadi karena faktor alam, misalnya gempa bumi. Ya, ini menjadi sebuah peristiwa alam yang memang sudah menjadi sebuah sunatullahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah akibat perbuatan manusia, yaitu kerusakan yang terjadi karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Contohnya ada beberapa di foto yang kalian bisa simak di video ini, ada lumpur lapindo, itu kasus yang main beberapa tahun lalu cukup menggemparkan dan sampai saat ini masih terjadi ya, terjadinya lumpur lapindo. Kemudian penggundulan hutan, hutan-hutan menjadi gundul, di pohon ditebangi dan seterusnya sehingga menyebabkan banjir dan longsor dan seterusnya. Dan banjir ini sebenarnya juga menjadi sebuah peristiwa alam, namun juga faktor karena perbuatan manusia, di mana kita sering membuang sampah dan sistem irigasi, sistem perairan di daerah perkotaan khususnya yang tidak teratur sehingga menyebabkan terjadinya banjir. Kemudian ada penambangan di pojok kiri ini, ada penambangan tambang ya, ada tambang sampai melubangi tanah begitu luasnya. Kemudian ya pemotongan hutan, pengundulan hutan, dan pengolahan sampah di TP yang sangat banyak sekali, serta kebakaran hutan yang terjadi di area sekitar kita. Nah, dari penyebab kerusakan lingkungan hidup itu, maka tentu yang menjadi catatan kita adalah akibat perbuatan kita. Ternyata tidak hanya akibat dari peristiwa alam, tapi lebih banyak faktor yang terjadi kerusakan lingkungan hidup yang saat ini kita rasakan sebenarnya adalah dari perbuatan manusia itu sendiri, kita sendiri. Itu sesuai dengan surat Ar-Rum ayat 41 yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dari surat Ar-Rum ayat 41 ini sudah sangat jelas sekali Allah sebutkan ternyata kerusakannya ada di darat, laut, dalam kehidupan di bumi kita ini disebabkan karena perbuatan tangan kita sendiri. Nah, dari surat Ar-Rum ayat 41 ini ada kandungannya. Yang pertama, bahwasanya menceritakan sejarah tentang kerusakan yang terjadi di kedaulatan, yaitu perbuatan hasil perbuatan dari manusia. Yang kedua, bahwa kerusakan yang terjadi berupa pencemaran hingga alam tidak lagi dapat dimanfaatkan atau tidak layak untuk ditinggali kembali. Kerusakan yang dimaksud dalam ayat ini yaitu kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia, misalnya eksploitasi alam yang berlebihan, perampokan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kandungan dari surat Ar-Rum ayat 41 yaitu melarang membuat kerusakan terhadap lingkungan karena dampak buruk akan menimpa kehidupan umat manusia. Dan yang keempat, perintah kepada umat manusia untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Itu ya, Bapak ingatkan lagi terkait dengan surat Ar-Rum ayat 41.
intinya dalam ayat ini adalah dijelaskan bahwasanya kerusakan yang terjadi di lingkungan kita, di bumi kita, di negara kita, sesungguhnya adalah akibat dari perbuatan tangan kita sendiri. Maka Allah menghendaki agar kita bisa mengingat diri, memperbaiki diri, sehingga kerusakan yang terjadi menjadi pengingat kita untuk bisa lebih baik dalam mengelola lingkungan. Kemudian ayat yang kedua yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup yaitu adalah surat Az-Zukhruf ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Litastawu ala duhurihi tsumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum 'alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Supaya kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan supaya kamu mengucapkan Maha suci Tuhan yang telah menentukan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Nah, apa kandungan dari surat Az-Zukhruf ayat 13 ini? Yang pertama, Allah SWT telah menurunkan alam semesta sehingga manusia dapat memanfaatkannya. Oleh karena itu, tentu kita sebagai manusia harus mengingat nikmat yang telah dikarenakan Allah SWT. Yang kedua, Allah SWT menciptakan hewan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai kendaraan atau transportasi ataupun juga sebagai bahan makanan. Yang ketiga, perintah untuk memperlakukan hewan dengan baik seperti senantiasa menyayangi hewan dan melestarikannya. Dan yang keempat, kewajiban manusia untuk menjaga alam dari kerusakan, memanfaatkannya dengan tetap menjaga martabatnya sebagai ciptaan Allah, melestarikannya sebisa mungkin dan mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk perbuatan nyata. Itu dari surat kandungan dari surat Az-Zukhruf ayat 13 yang pada pokoknya, pada intinya yaitu Allah telah menurunkan alam semesta ini untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh manusia sehingga manusia bisa mensyukuri dengan cara menjaga dan melestarikan alam lingkungan yang ada. Dan yang ketiga yaitu surah Ibrahim ayat 32. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri wa sakhkhara lakumul anhar. Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Allah menurunkan hujan dari langit, lalu dengan hujan tersebut Allah menurunkan berbagai macam buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian wahai manusia. Allah menundukkan bahtera-bahtera yang berjalan di atas air sesuai dengan pengaturannya. Baik dari surat Ibrahim ayat 30 ini ada kandungannya, setidaknya ada 3. Yang pertama menegaskan bahwa Allah SWT lah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segala keteraturan serta fungsinya masing-masing. Ya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan keteraturan dan fungsinya masing-masing dan begitu teraturnya. Yang berikutnya, langit yang tak terhingga luasnya dan langit yang tak terhitung jumlahnya, semua taat dan patuh mengikuti ketentuan Allah dengan berjalan dan bergerak pada garis edarnya masing-masing. Dan yang ketiga, Allah SWT menjadikan bumi yang terhampar, gunung dan lembah yang di dalamnya terkandung sejumlah mineral bumi, serta menurunkan hujan dari awan di langit, kemudian menghijaukan bumi dari tumbuhan dan menghasilkan darinya sebagai rezeki serta kehidupan manusia. Baik dari kandungan surat Ibrahim ayat 32 ini pada bismillah tadi, intinya adalah Allah telah menciptakan langit dan bumi, telah menurunkan hujan dari langit, kemudian memberikan buah-buahan, semuanya sebagai rezeki bagi kita umat manusia, dan kewajiban kita sekali lagi untuk senantiasa menjaganya, melestarikannya, dan merawat untuk kebaikan kita sendiri. Nah, demikian dari kandungan 3 surah tadi, yaitu surah Ar-Rum ayat 41, kemudian surah Az-Zukhruf ayat 13, dan surah Ibrahim ayat 32, yang menjadi landasan dalil bagi kita untuk melestarikan lingkungan dan merawat kehidupan di dunia ini. Nah, perilaku apa saja yang mencerminkan menjaga lingkungan? Yang pertama, menjaga dan mengalimkan dengan prinsip keseimbangan yang berkelanjutan, artinya memanfaatkan potensi alam untuk kehidupan umat manusia dengan tetap menjaga dan mengantisipasi dampak sekecil mungkin. Jadi prinsipnya lingkungan tetap bisa kita kelola, bisa kita eksploitasi, namun dengan batas-batas tertentu, ada prinsip keseimbangan dan kelanjutan di situ. Maksudnya adalah bahwasanya ketika kita misalkan menebang pohon untuk kita membuat kertas, maka ketika kita sudah menebang pohon, maka kita juga harus menanamnya kembali. Kita menebang hutan, menebangi pohon di hutan, ya kita hutannya pun kita tanami kembali. Dalam aturan perundang-undangan sepertinya juga sudah ada aturannya ketika kita melakukan pengelolaan lingkungan. Nah, namun karena manusia masih sering melakukan pelanggaran sehingga tidak mematuhi aturan-aturan yang ada. Sehingga prinsipnya adalah bagaimana
kita bisa melaksanakan prinsip keseimbangan dan kelanjutan. Jadi kita tidak hanya mementingkan diri kita sendiri saat ini, kita menebangi pohon, memanfaatkan pohon saat ini, tapi kita juga menanam kembali sehingga anak cucu kita nanti bisa merasakan kelanjutannya, tidak hanya saat ini kita sendiri. Yang kedua, senantiasa tunduk dan taat pada Allah dalam memanfaatkan alam dengan penuh syukur. Jadi kita memanfaatkan alam yang ada ini dengan penuh syukur, dengan senantiasa dengan jadi ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjaga lingkungan alam dari kerusakan agar tercipta keseimbangan dan keberlanjutan hidup. Ya tadi ya, hampir sama dengan poin yang pertama, intinya adalah kita menjaga lingkungan, menghindari kerusakan agar terjadi keseimbangan dan keberlanjutan hidup. Tidak hanya pada generasi kita, tapi juga generasi yang akan datang. Yang keempat, melestarikan alam, mencintai alam dan lingkungan dalam bentuk perbuatan nyata. Jadi harus kita praktekkan dalam kehidupan nyata kita. Contohnya apa saja? Misalkan tidak buang sampah sembarangan, melakukan reboisasi hutan, tadi ya hutan yang sudah ditebang untuk kebutuhan kita, maka kita tanami kembali. Mengurangi pemakaian plastik, karena plastik adalah sampah yang tidak bisa terurai, maka kita bisa meminimalisir pemakaian plastik. Memilah dan memilih sampah yang dapat daur ulang dan yang tidak. Ini dari sebuah gerakan recycle, reuse, untuk memilah dan memilih sampah untuk bisa daur ulang dan dimanfaatkan kembali dalam bentuk yang lain. Tidak membunuh hewan karena dapat merusak ekosistem, termasuk hewan-hewan yang ada di hewan-hewan liar di hutan, sehingga ekosistem bisa tetap terbangun, bisa berjalan dengan baik. Berhemat dalam memakai bahan bakar, karena kita mengetahui transportasi kita menggunakan bahan bakar minyak, kemudian itu sumbernya pun dari dari alam, maka kita juga harus berhemat. Jika memang bisa menggunakan kendaraan umum atau kendaraan yang bersama-sama, kita upayakan untuk menggunakan kendaraan umum, tidak menggunakan kendaraan pribadi, sehingga pemakaian bahan bakar bisa lebih terkurangi. Berikutnya, tidak membuat polusi udara. Kemudian hemat menggunakan listrik dan air, mulai melakukan pola hidup sehat. Jadi intinya pelestarian alam, mencintai alam, baik itu lingkungan, maka perlu kita lakukan dengan perbuatan-perbuatan nyata. Dan yang terakhir, perilaku yang mencerminkan menjaga lingkungan, yaitu mencari informasi tentang cara menjaga lingkungan yang baik, menyadari bahwa melestarikan lingkungan adalah tanggung jawab kita semuanya, gemar berhemat dan mengajak masyarakat sekitar untuk mencintai alam. Jadi kita bersama-sama bahwa menjaga alam, melestarikan lingkungan ini adalah menjadi tanggung jawab kita semua, tidak hanya 1-2 orang individu, tidak hanya pemerintah, tapi adalah tugas kita semuanya. Dan itu maka alam kita bisa menjadi lebih baik. Baik, itu materi perilaku yang berhubungan menjaga lingkungan. Dari keempat materi yang sudah Pak Coba sampaikan tadi, kita sekilas ulangi kembali. Ada 4 utama, yaitu pengertian lingkungan dan faktor kerusakannya. Ya. Kemudian ayat yang menjaga lingkungan tadi ada 3 ayat, minimal setidaknya ada 3 ayat yang menjadi landasan kita dalam menjaga lingkungan. Dan tadi kandungannya sudah kita bahas, dan yang terakhir adalah perilaku yang menjaga lingkungan yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, terakhir inilah diskusi yang menjadi kegiatan kalian selanjutnya. Ada 2 pertanyaan pemantik yang menjadi bahan untuk dasar kalian melakukan kegiatan selanjutnya. Yang pertama, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga alam atau lingkungan kita? Ya, apa saja upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga alam dan lingkungan kita? Dan yang kedua, apa yang akan kamu lakukan jika melihat kerusakan alam di tempat tinggalmu? Yang kita kalian bisa mengamati di lingkungan sekitar kita, apa yang bisa kita lakukan ketika kita melihat ada kerusakan alam yang ada di daerah sekitar kita, termasuk di lingkungan sekolah kita. Nah, 2 pertanyaan pemantik ini silakan nanti kalian kerjakan, diskusikan dengan teman-teman kelompok untuk nanti jawabannya kalian kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Kita akhiri dengan baca bersama-sama dan kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Pada akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.